Butet. Oke, terus Ferry sekarang yang Prabowo sama Gibran. Apa yang unik dari mereka? Ini antik Indonesia ini. Yang jadi presiden itu kakek dan cucunya gitu ya. Bukan. Kau sudah tahu itu bakal jadi presiden. calon. Iya. Ini tepi jurang. Nggak, saya khawatir nanti pola pengelolaan kekuasaan ini kayak di rumah tangga aja gitu. Satu anak jadi bapak, satu jadi anak. Memang gitu kan? Iya, nanti kalau anaknya yang lawan bapaknya bisa durhaka. Yang mutusin pamannya. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Ada dua punggawa kewarasan, Sobat Charles dan Fadli. Kita ingin diskusi yang lucu-lucu aja. Ya, saya ngeri sih kalau sama Mas Bebe. Takut saya. Yang lucunya tapi tepi jurang. Ya, karena Mas Bebe juga saya dilaporin loh. Apa itu? Iya, nanti buka aja beritanya. Jangan menginsinuasi. Yang itu yang sah itu loh, sah itu. Sah itu. 2015. Ya Mas Bebe itu. Punya kerjaan. Kita belain itu dulu. Yang sungguh penting tapi kurang dipercakapkan. Saya masuk dari Fadli dulu. Bawaslu. Apa kabar Bawaslu? Kita bertanya juga. Karena ada apa nggak sih Bawaslu? Iya betul. Karena dengan begitu banyaknya persoalan penyelenggaraan pemilu 2024 ya Mas, sama sekali nggak terdengar sikap dan kewenangannya gitu ya. Kita justru melihat lebih banyak hadir di acara-acara seremonial penyelenggaraan pemilu saja gitu. Oh sama ini jadi observer pemilu asing, iya. Luar negeri. Ya, iya. Pelantikan pengawas pemilu luar negeri datang gitu. Memang perannya sangat artifisial banget. Dia jadi lembaga pemantau pemilu internasional. Iya. Untuk pemilu yang siapa ya? Di beberapa negara. Bukan untuk Indonesia tapi untuk beberapa negara. Ya, belajar gimana pemilu di sana baik. Begitu selesai pemilu Indonesia baru mau diterapkan. Iya kan banyak soal nih Mas, mulai dari soal tindak lanjut KPU atas putusan MK gitu ya. Kemudian yang sebelumnya soal putusan Mahkamah Agung yang soal pencalonan perempuan 30% tiap dapil kan nggak dipatuhi KPU ya. Bawaslu-nya nggak melakukan apa-apa. Nggak ada suara ya? Nggak ada suara sama sekali. Nggak ada statement sama sekali. Agar KPU segera menindaklanjuti. Termasuk juga yang soal putusan Mahkamah Agung yang soal masa jeda mantan koruptor itu kan juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung kan, nggak ditindaklanjuti oleh KPU sama sekali. Nah Bawaslu harusnya kan paling tidak kalau belum mau untuk menemukan sebagai sebuah pelanggaran bikin statement lah sebagai sebuah lembaga yang warning pada KPU ya? Menunjukkan bahwa mereka ada loh sebagai institusi yang dibayar oleh negara, punya struktur sampai ke level TPS bahkan nanti juga. Tapi perlihatkan juga keberadaan mereka. Saya ada kepanjangan baru buat Bawaslu. Apa tuh? Badan yang harus diawasi saat pemilu. Itu kan. Jadi kalau disebut dari penjelasan Fadli itu satu kata untuk Bawaslu apa? Satu kata. Ya kita awasi pemilu. Enggak, satu kata. Bawaslu. Kau sebut Bawaslu itu satu kata apa? Pelengkap penderita. Dua kata. Del naming. Kau mesti jelaskan ke masyarakat dalam itu apa? Penyertaan dia. Dalam pemilu ini dia asal penyertaan aja. Turut serta. Ikut pemilu gitu. Sebagai pelengkap. Betul sekali. Iya. Saya juga mulai gitu ya? Untuk tidak dikatakan aksesoris pemilu sebagai institusi pengawas ada. Ya tapi ya itu ngikutin aja. Oke. Iya, ini menarik ini Mas. Kenapa begitu? Followers ya kalau yang keren sekarang followers. Kenapa muncul asumsi seperti itu ya? Kita khawatir publik juga sudah mulai berpikir seperti itu. Belum bukan Del naming itu peristilahan ya. Bukan berarti melakukan pidananya. Kenapa kita mulai berpikir seperti itu ya? Karena lihat aja Bawaslu hadir juga di pendaftaran Capres, nggak ada suara Pak. Kemudian hadir di acara penetapan DPT, seremonial itu mereka hadir gitu. Tapi yang substansial misalnya yang harusnya mereka hadir, bagaimana mereka misalnya menegur KPU soal menindaklanjuti putusan MK soal
ketentuan usia ini misalnya. Menegur KPU misalnya menindaklanjuti soal putusan pencalonan perempuan, soal putusan Mahkamah Agung yang mantan koruptor. Sampai sekarang belum direvisi loh Mas. Belum diidentifikasi berapa sih mantan koruptor yang belum selesai masa jeda masih ada dalam DCS. Karena sebentar lagi mau penetapan DCT kan. Nah makanya tadi itu jangan-jangan Bawaslu ini ya jangan sampai kita berkesimpulan ya yang penting ada saja gitu. Apa usulmu Bawaslu untuk lebih keren? Ini kritik untuk Bawaslu. Kalau dibubarin nggak pas. Nggak pas. Karena Belum pas atau nggak pas? Beda tuh. Nanti bisa gagal. Jadi karena apa? Karena kita kan mau pemilu ya. Ya mesti ada. Jadi apa syaratnya terhadap itu? Ya bersuara lah. Bersuara. Sekedar bersuara aja deh gitu. Bukannya dia harus menjaga suara, kenapa harus bersuara dia? Ya, kertas suara. Selemah-lemah iman kalau jadi kalau nggak berani dengan kekuasaan, parle ya dengan ucapan. Jadi cukuplah warga negara yang dengan doa saja. Oke. Sekarang kita bergeser ke DKPP. DKPP adalah kepanjangan dari jangan-jangan lu nggak tahu. Dewan Keselamatan Negara. Jangan bikin saya iseng. Dewan Keselamatan. Jadi kalau mau selamat sebagai penyelenggara, jangan-jangan nggak jadi tayang. Kalau mau selamat jadi penyelenggara laporin ke DKPP. Gitu ya. Karena DKPP yang akan menyelamatkan. Oh gitu. Jadi dia yang justru menyelamatkan penyelenggara. Dewan Keselamatan penyelenggara. Tetap memastikan pemilu tidak terganggu. Itu tagline itu loh, Pak. Untuk menetapkan bahwa pemilu nggak ada gangguan. Supaya tidak disebut insinuasi, apa contohnya? Insinuasi dong. Ini bahasa-bahasa Rocky Gerung saya. Jangan disebut itu kebohongan tuh apa ini. Iya, beberapa laporan masyarakat sipil itu ada faktualnya terbukti, tapi rekomendasinya nggak cocok sama fakta persidangannya gitu. Dan rekomendasinya teguran dan teguran. Ya kalau teguran dan teguran itu kan ya nggak ke DKPP pun kita udah negur. DKPP Dewan Penegur Penyelenggara. Dewan Keselamatan. Bisa nggak kasih konfirmasi mengenai ini? Betul nggak sih ini pelapor loh dia. Kamu pernah jadi pelapor ya? Pernah. Kita waktu ribut-ribut mungkin Mas B masih ingat juga ribut-ribut soal verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Itu kan ada dugaan manipulasi proses verifikasinya. Jadi ada yang diloloskan, ada yang harusnya tidak lolos dari hasil verifikasinya. Begitu dia ribut lolos. Kemudian diubah hasil verifikasi. Itu kan kejahatan pemilu, Mas. Kita semua punya buktinya tuh. Rekaman suaranya, bagaimana kecurangan itu dilakukan. Termasuk yang punya toko emas itu loh. Iya betul, dokumen-dokumen verifikasi itu di toko emas diubah gitu ya. Kita laporkan ke DKPP, tapi pada akhirnya DKPP malah kemudian coba menghindar ya. Saya bisa menyebutnya menghindar untuk kemudian menjadikan itu sebagai tanggung jawab komisioner. Yang jadi korban malah ASN-nya KPU yang padahal saya bisa pastikan ASN-nya itu pasti atas perintah melakukan itu. Dikorbankan lah. Dikorbankan. Kalau ini ada laporan juga satu lagi soal kebohongan KPU ya. Ketika tidak jadi mengubah peraturan KPU. KPU bohong? Oh iya, bohong. Karena kemarin kan waktu sudah berjanji akan mengubah peraturan KPU soal pencalonan 30% perempuan itu. Sudah ada konpresnya. Oh iya. Sudah begitu ada, ke DPR nggak jadi. Sudah ada naskah perubahannya. Pada akhirnya karena nggak dibolehin DPR, nggak diubah. Padahal sifat konsultasi DPR itu rekomendasi loh. Tidak mengikat. Tapi KPU sekarang menjadikan itu seperti final and binding. Apakah itu yang menjadi penyebab hari ini putusan MK tidak perlu dibuatkan peraturan KPU-nya? Ya kan? Soal yang kemarin menurut itu saya pakai surat edaran aja gitu. Itu adalah konfirmasi lanjutan bahwa KPU sudah jadi subordinasi dari partai politik DPR dan pemerintah. Mereka yang memposisikan diri seperti itu, Mas. Harusnya kan tindak lanjut putusan MK itu ya buat saja peraturan. Kalau sebagai syarat untuk melakukan konsultasi kan bisa pakai surat kan. Kirim aja surat. Apalagi ini perubahan peraturan KPU kan ada putusan pengadilan. Tapi nggak berani mereka, nggak mau melakukan itu. Kalau gitu kita tanya sama mantan calon rektor. Masih. Maaf. Calon rektor bukan mantan. Kalau coba bayangin Mas, udah calon mantannya kan. Mantan bakal calon itu hanya untuk orang yang sudah menjabat. Kalau kita belum menjabat jangan. Iya. Nah, yang saya mau tanya gini, kan ada masa reses yang sekarang DPR sampai tanggal 30 Oktober.
dia harus berkonsultasi kepada Komisi 2. Sementara surat edaran, bagaimana jalan keluarnya? Kan seolah-olah KPU ada dalam persimpangan. Saya yang bagian ini nggak tahu deh tatip DPR mengaturnya seperti apa ya, karena ada kondisi kedaruratan. Mungkin ya bisa melalui surat ke pimpinan ya, bersurat ke pimpinan, nanti kan bisa saja dilakukan secara tertulis, rapat internal atau apa gitu ya. Tapi memang di tatip nggak tahu ya saya kalau. Nah ini mesti cek tatipnya ya. Jadi kalau bicara proses perubahan, kamu jadi serius nih bicaranya, tadi nggak begitu serius ya, kan? Pertanyaan apa? Oh iya serius, baik. Karena kalau saya jawab ini secara bercanda, KPU lebih bercanda lagi nanti. Terusin yang tadi itu. Jadi kan ada 2 tahap sebenarnya. Jadi tahap pertama itu konsultasi ke DPR, tahap kedua kan ada harmonisasi lagi ke Kumham ya. Nah proses pengundangan kan di sana. Oke. Tanda tangannya kan di situ. Jangan-jangan nanti ini yang bisa jadi penyandera juga gitu. Makanya kemudian saya pikir ya bijak aja dia bersurat dan nanti surat itu dibalas. Jadi jangan mutusin dulu gitu. Jadi kok kita kasih solusi ya ke KPU? Ya harus begitu dong. Emang kalau pikir KPU sumber solusi kan enggak? Karena saya nggak setuju putusan MK ya. Saya mau nyebut sesuatu tapi nggak usah ada solusi dong. Biarin aja gitu. Biarin aja. Kau mau supaya pemilu ini berjalan tidak lancar, supaya putusan KPU tidak sah, kemudian pencalonan sah sementara aja. Pencalonnya Gibran tidak sah sehingga kemudian maksudnya itu di ujung nanti kita. Karena memang ini hati-hati ya. Ini bagian ini serius. Ini hati-hati KPU. Kenapa kalau seandainya persyaratan formil itu tidak terpenuhi, itu bisa menggugurkan calon. Konsekuensinya serius. Saya mau kasih tanya contoh nih Pak. Apakah KPU sudah punya form terkait dengan pernyataan pernah menjabat sebagai elected officer? Karena serius loh, Gibran tuh belum memenuhi syarat usia loh Mas. Nah, dia kan belum memenuhi syarat. Kalau syarat pernah dan usia KTP. Sedang atau pernah, bukan pernah saja. Ya atau kan, kalau usia kan KTP. Saat KTP dia nggak memenuhi syarat. Oke. Dia nggak memenuhi syarat secara KTP ya. Iya betul. Dia kan harus mengisi form berikutnya. Form itu biasanya kan dilampirkan di PKPU. Sekarang bentuk form itu kayak apa? Harus ada perubahan PKPU yang kemudian mencantumkan ini loh form kalau kamu nggak memenuhi syarat 40 tahun, kamu pernah menjabat. Atau sedang menjabat. Lalu berikutnya, siapa yang memberikan keterangan atas form itu? Siapa yang nanda tangan? Yang mengkonfirmasi. Apakah dia nanda tangan sendiri? Atau saya pernah menjadi atau sekdanya? Atau yang beri SK, Presiden atau Mendagri? Ya kan? Nah itu kan harus ada itu. Dan kita menduga dalam surat edaran itu tidak terpenuhi nih yang kau usulkan itu. Belum ada. Tidak secerdas syarat. Enggak dong, belum ada pasti. Dan itu nggak levelnya. Masa surat edaran kemudian mengubah. Makanya betul kata Fadli, mestinya ada proses konsultasi ke DPR. Nanti DPR aja tuh yang jawab minimal ya. Nah, ini saya lagi reses DPR-nya. Kan bisa aja tuh. Bersurat. Tugas-tugas ketatanegaraan kan reses itu kan dia tidak ada di lokasi ya. Tapi keputusan-keputusan yang menarik di DPR itu kan ada mekanisme ini Bang. Kalau seandainya mereka memang harus mengambilnya di dalam ini nggak perlu paripurna kalau nggak salah Pak. Enggak, di raker aja. Ya di raker ya. Raker pimpinan alat kelengkapan nanti disetujui ditandatangani. Yang menarik anggota DPR sendiri mengatakan ini KPU harusnya ubah peraturan. Mengubah peraturan dan harus berkomunikasi dengan kita. Betul. Persis. Harus seperti itu. Memang kemudian kita dorong itu. Jadi KPU kemudian harus bersurat untuk melakukan konsultasi itu. Ini dugaan ya, Mas. Dugaan ya. Yang dilakukan KPU adalah komunikasi di bawah meja dengan DPR. Nah, makanya keluar surat keputusan itu tentang tata cara pendaftaran calon presiden sebagai respon mereka atas putusan MK. Itu kan sudah keliru itu. Merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada regeling mereka, peraturan mereka, dengan mengeluarkan keputusan yang menganulir langsung peraturan mereka. Ini kan sudah kekacauan. Dari segi hierarkis saja kan. Bagaimana mungkin surat edaran? Secara hierarkis saja udah nggak bisa. Udah bertentangan itu. Jadi, dan ini hati-hati kalau ini nanti nggak terpenuhi secara formilnya ya. Kan sekarang pertanyaannya, siapa pejabat yang berwenang menyatakan bahwa betul. si Gibran ini memenuhi syarat sedang menjabat? Nah, siapa coba? Apakah sekda atau dia bikin di atas materai aja gitu? Lazimnya nggak begitu. Biasanya kan pasti ada pejabat yang kemudian logiknya orang yang mengeluarkan SK pengangkatan dia sebagai kepala daerah. Termasuk bisa jadi dia misalnya cukup melampirkan SK dia sebagai wali kota misalnya. Tapi kan itu ada formnya juga. Harus dinormalkan oleh KPU. Harus dinormalkan. Oke. Dan nanti kita lihat
tanggal 25 ini. Apa yang akan dilakukan KPU ketika Gibran akan mendaftarkan? Tapi kabarnya nggak jadi daftar ya? Hah? Maksudnya 25 kan terakhir. Ini serius nih. Serius lucunya maksud saya nggak jadi daftar. Ada lagi yang begitu. Bocor halus itu nggak jadi daftar. Nggak jadi. Karena belum dibikin formnya maksudnya. Enggak, ini kan kayak kejadian Pak Mahfud yang 5 tahun lalu ya. Oh itu beda lagi itu. Bisa jadi di hari H kan? Enggak itu kan Iya, bisa jadi pas di hari H. Kalau itu kan bukan masalahnya KPU, masalahnya si presiden yang tak sanggup bahwa dia memilih sendiri. Ya siapa tahu begitu nonton ini, oh iya ya formnya belum ada, nggak bisa kamu, kan gitu. Iya. Bisa jadi gitu. Dan makanya di PDI sekarang tradisinya gitu kan. Tahu nggak bang, saat formil itu saya pengalamannya ikut. Pengalaman calon rektor kemarin. Ikut seleksi itu. Kan kalau dalam hukumnya salah formil itu kan salah eja nama aja. Itu bisa jadi soal objek sengketa. Contoh nih, misalnya namanya Suyudi, ya kan? Suyudinya itu DHI atau DI aja, atau misalnya Ernawati, pakai I atau pakai Y. Itu kan kalau abang di sengketa pengadilan kan bisa menggugurkan. Iya. Cuman kalau Gibran Raka Bumi Raka itu kan nggak ada pakai yang tadi itu, kan rumit-rumit banget namanya kan. Kemarin ada nama Gibran loh yang ngurut-ngurut Pak Ganjar. Iya, di Twitter. Itu kan bukan Raka Buming Raka. Gitu. Cuman Gibran doang. Yang nama yang cuma satu-satunya di dunia itu nama saya aja, nggak ada lagi yang lain. Oh gitu? Kalau itu masih ada mungkin. Agak narsis, agak sombong. Nah sekarang kita balik. Kita balik ke partai sekarang. Ada banyak partai yang lucu-lucu nih. Kemarin ketika ditanya pada Gibran dan juga kepada PDIP, apakah dia sudah keluar dari partai, Gibran menjawabnya, tanya Mbak Puan, tanya Ketua TPN tuh Pak Arsyad. Dia nggak bilang tanya ke Bu Mega. Kalau menurut kamu kenapa tuh sampai begitu? Ya sebenarnya kan tinggal keluar atau dikeluarin itu aja. Ya kan? Kayaknya PDI kepengen Gibran membuat surat pengunduran diri. Iya. Itu kan supaya elegan. Tapi kayaknya Gibran nunggu dikeluarin. Gitu. Supaya gimana Fadli? Dramatik gitu kan. Iya. Sepertinya ini kan saling menunggu aja kayaknya ya. Karena tentu siapa yang mengambil tindakan itu akan memunculkan persepsi bagi publik. Nah itu yang sedang saling tunggu sekarang tuh. PDIP juga menunggu, Gibrannya juga menunggu. PDIP marah pastilah, kadarnya tiba-tiba melenceng untuk kemudian karena saya sebut aja langsung lain, ya. Sekjen PDIP mengatakan saya percaya Gibran. Ngomong begitu. Kita sebagai partai itu akan dibimbing oleh etika dan moral. Mas Ganjar kan juga masih bilang begitu kan? Iya, saya percaya Gibran. Itu doa saya pikir. Statusnya gitu doa itu. Doa ya. Dia berharap Gibran. Tapi dia tidak menengadahkan tangannya itu. Doa kan bisa. Bang. Jadi dari statement itu kan bisa harapan, bisa doa. Bisa juga pernyataan kan. Tapi itu tidak dilakukan ketika dia memberhentikan Budiman. Iya. Jadi diskriminasi treatment. Gimana? Ya mungkin karena padahal Budiman cuma sekedar hadir itu. Cuma pakai kau ini jadi diambil. Levelnya mungkin berbeda ya. Secara psikologis pasti ini anak presiden begitu. Bang bilang juga, kalau Budiman apa ya? Ya karena kalau pergi pun nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin ya pasti ini ada hambatan psikologis yang tidak mudah kan bagi kedua belah pihak begitu. Saya melihatnya sih seperti itu ya. Anak presiden, wali kota Solo begitu ya, akan jadi wakil presiden, orang yang akan berkontestasi dengan calon presiden yang diusung juga oleh PDIP gitu. Dari titik adab, kalau pakai adab nih, beradab nggak sih seseorang mengambil orang dari partai lain tanpa bicara dengan partai itu sendiri dan menjadikannya itu dari titik adab ya? Kan pertanyaan ini saya pikir pertanyaannya salah. Bagaimana yang bagus? Masa nanya adab di politik Indonesia gimana sih? Oh gitu. Enggak, saya nanya kepada orang Sumatera Barat yang menjunjung tinggi adab. Itu tetap salah pertanyaan. Iya, kita nanya adab itu ya ke politik yang berperadaban. Iya. Jadi kalau saya dua-duanya salah. Maksudmu politik yang narik-narik salah, yang mau ditarik juga salah. Gitu. Harusnya kan dia juga punya ini dong. Oh jangan dong, kamu soal dulu, izin dulu dong. Gitu. Jadi dua-duanya apa? Salah. Salah apa?
Ya sama-sama ini nggak punya yang seperti yang bilang secara politik gitu ya. Kamu nggak mau bilang tidak beradab gitu? Oh, enggak. Karena kita itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pancasila. Itu Pancasila. Iya. Makanya kalau mau sedikit ditegaskan ya kepartaian yang adil dan beradab. Oke. Dan ini juga ada yang menarik sih sebenarnya. Proses seperti ini kan membuat contoh keluarga yang bukan sekedar dinasti, tapi keluarga yang tak pantas untuk dicontoh. Ya, bagi saya sih sebetulnya penting ini untuk jadi pembelajaran ya. Agak menggelikan juga ketika kemarin misalnya ketua umum partai politik menyandingkannya dengan Sultan Syahrir misalnya. Ini Syahrir dulu juga jadi Perdana Menteri, jadi ketua partai di usia yang sangat muda. Ya kita istighfar lah melihat dan mereka semestinya logika itu dikasih ke Prabowo. Pak Prabowo aja ketika mereka mengatakan bahwa pemimpin muda itu disandingkan dengan pilihan mereka sekarang, pilihan politik mereka sekarang itu mereka sandingkan seolah-olah sama dengan bagaimana dulu dia lihat Syahrir muda jadi ketua partai, jadi ada juga yang mencontohkan gitu ya, dengan Al-Fatih gitu ya. Betul. Syahrir itu kan kita semua tahu lah. Maksudmu ketua MK ya? Enggak. Enggak, siapa? Ada yang mencontohkan. Ya siapa? Bukan. Dengan Muhammad Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel itu. Enggak, tadi kan pandangan itu menjadi cupet karena cuma ngomong usia. Soal usia. Ya kita mendukung sebetulnya Mas Bebe bahwa anak muda kalau mau melakukan perubahan masuk ke politik jadi salah satu pilihan. Tapi kalau ini bukan masuk ke politik, cara seperti dimasukin ke politik. Iya, dimasukin. Tidak dengan cara seperti ini. Karena dia kan janji dulu ya, anaknya yang akan politik. Tapi kan dimasukin. Kalau soal adab ini dimasukin apa dijebak? Bisa jadi dijebak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, ini kan. Jadi maksudmu Pak Jokowi menjebak? Dijebak oleh partai politik sekelilingnya yang mau mengambil Jokowi efek itu. Mereka mau mengambil Jokowi efek itu. Jadi Gibran dijebak oleh partai-partai. Dan saya kalau kita percaya dengan tidak ada teman abadi dan teman sejati dan musuh abadi ya dalam politik kita, saya juga akan yakin itu kalau ini jadi akan seperti yang dia ekspektasi oleh Pak Jokowi. Koalisi ini misalnya ya. Karena kan pasti nanti setelah mereka bekerja berdarah-darah kan mereka pasti minta jatah semuanya. Koalisinya besar gitu ya. Saya sudah melihat itu ketika Pak Prabowo menyatakan deklarasinya itu, tidak semua ketua partai yang hadir itu bertepuk tangan, ada yang begini loh. Serius. Siapa tuh yang begitu? Balikin ke Mas Bebe. Dia salah satu ketua partai. Oh iya. Siapa ketua partai itu? Yang baru podcast sama Peri kan. Saya dapat inspirasi tentang PKPU itu dari dia juga. PKPU. Yang masalah PKPU itu. Dari beliau yang ketua partai itu. Iya. Maksudmu Pak Yusril ya? Bukan. Dia muridnya Nasir. Mengaku muridnya Nasir atau muridnya Nasir? Ya proses pencalonan presiden seperti ini kan sebetulnya tidak sehat bagi partai politik kita ya Mas. Kita tahu lah ada banyak partai politik, terutama partai politik yang ada di koalisi Pak Prabowo sekarang, itu kan punya calon yang lain yang mereka konsensuskan di internal partai mereka. Sebutlah Partai Demokrat misalnya, Partai Golkar misalnya. Demokrat kan mencalonkan ketua umumnya Mas Ahaye. PAN punya calon juga Pak Erick Thohir misalnya. Golkar mencalonkan Pak Erlangga misalnya. PBB juga mendorong Pak Yusril. Tapi tiba-tiba kemudian ada dalam situasi mereka di mana harus menerima calon wakil presiden di luar koalisi mereka yang juga kader partai politik dari partai yang punya calon presiden juga. Yang di kiri kanannya banyak tapi diambil dari tempat lain. Nah, itu kan seperti gajah. Secara relasi partai ya, Pak Jokowi kan nggak ada kaitan sama mereka ini. Ya. Maksudmu apa nggak ada kaitan? Secara partai politik ya. Secara hak konstitusionalnya. Dia bukan pembina partai masing-masing itu. Di koalisi itu bukan juga ketua, bukan juga pengurus. Bahkan dia adalah kader partai PDIP. Bahwa sebagian itu adalah kabinetnya itu urusan pemerintahan. Tapi urusan koalisi partai, Pak Jokowi kan nggak ada kaitan secara struktural. Kalau konteksnya pengaruh, ya kan pengaruh. Jadi lalu kemudian masuklah anaknya yang kemudian juga sama nggak punya relasi dengan partai yang ada di koalisi itu. Betul kata Fadli itu. Jadi kan kayak apa ya di
Tapi jangan salah, sobat. Gibran itu adalah orang yang diusung oleh hampir sebagian partai yang sekarang mengusung dia di capres. Waktu dia jadi wali kota. Iya. Jangan salah. Kalau itu boleh nggak apa-apa. Tapi kan konteksnya kan waktu pilkada. Sekarang kan enggak. Dan tidak benar kalau dulu pakai kaos merah dan sekarang pakai kaos kuning itu disebut bunglon. Nggak benar. Sebagai seorang pemain bayaran boleh dong. Kalau ini contohnya sepak bola. Bayaran transferan. Ya kalau sepak bola kan nggak apa-apa ganti kaos. Iya, kalau mau kontennya Piala U17 ya. kalau mau ditarik ke belakang sedikit ya Mas. Ini menarik juga situasi Mas Gibran ini. Masuk ke kelompok koalisi yang sebetulnya sudah punya calon yang lain di awal ya. Dulu waktu dia wali kota kejadiannya juga sama. Kalau kita ingat dulu PDIP Solo sudah punya calon. Pak Teguh ya, betul. Tiba-tiba Gibran mau jadi wali kota, PDIP dalam tanda petik mungkin ya, tapi mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman PDIP, terpaksa harus menggeser orang yang sudah dihasilkan dari demokrasi di internal mereka. Ya akhirnya Gibran dicalonkan dan menang. Situasi yang sama terjadi juga di proses. Sekarang yang saya mau tanya sama Charles, cepat Charles jawabnya Charles. Ya. Tindakan seperti ini merusak internal partai-partai nggak sih? Iya. Terus kalau dia merusak internal partai, partainya tidak merasa dirusak, apa yang sesungguhnya terjadi? Ya balik ke pertanyaan Mas Bibi tadi, nanya masalah keadaban itu. Ya kan? Ya memang partai kita memang nggak pernah belum mau kemudian membangun keadaban politik itu. Ya. Jadi jangan semuanya pragmatis saja. Bahwa mereka kemudian narasinya kan pragmatis ya. Ini yang kemudian dianggap sebagai, tapi ada glorifikasi juga ya, pemersatu lah, menyelesaikan bla bla bla, memastikan dan lain-lain gitu-gitu. Ada penyelundupan. Kalau ada Charles nggak mau saya. Tadi serius, sekarang seru-seru diajak saya. Jadi gimana? Tadi selama mendengar itu saya juga dengerin dia aja. Dan memang terkonfirmasi memang partai politik kita sebagian besar memang belum mau untuk pindah ke adaban politik, ke politik yang lebih beradab itu. Tapi yang paling mengerikan ya, coba Ferry yang ini. Yang paling mengerikan kita disuguhkan. Mas saya mau ketawa sama sekali. Ini ketawa ini. Ini yang paling mengerikan, kita sekarang dihadapkan pada contoh seperti ini dan dia akan menjadi pemimpin bangsa gitu loh. Salah satu kandidat. Jangan nyimpulkan hasil dulu. Iya, salah satu kandidat. Tapi orang yang akan dipilih oleh pemilih. Ya. Oh ya, betul. Tapi dia akan prosesnya yang tidak berkeadaban itu gitu kan? Ya, terpaksa dipilih itu kan ya itu ya. Ya makanya saya masih bersyukur sih ada dua calon lain yang kemudian menjadi alternatif gitu ya. Jadi ada juga sih sebenarnya keberhasilan. Kok jadi serius begitu Ferry ada? Iya. Nggak ada jokesnya lagi. Karena gini. Kita kan harus tetap menyimpan harapan. Suka tidak suka pemilu akan kita songsong. Nah kan. Nah dulu ada skenario pemilu ditunda. Insya Allah nggak jadi. Ada skenario 3 periode Insya Allah nggak jadi. Ada skenario 2 pasangan calon Insya Allah nggak jadi. Nah, kan itu ya. Tapi belum tentu, anak Jokowi Insya Allah jadi. Nah, ya. Bahwa Gibran akan jadi cawapres Insya Allah jadi. Tapi apakah dia akan jadi terpilih? Wallahu alam. Ada Insya Allah pamannya di MK. Tergantung hasil MK juga. Yang sudah ditentukan. Saya ada rapat juga. Dan beliau secara gentle mengumumkan itu tadi kan. Sekarang saya mau satu-satu nih. Saya kasih satu-satu calon terus cari hal yang terbaik atau terunik lah, yang terbaik. Kamu calonnya Amin. Apa yang terunik dari dua pasangan ini? Saya aja deh itu. Saya coba aja. saya. Sudah nyiapin jokes dari tadi ya. Kalau dia Amin dari dua pasang ini, Mas Anies sama Muhaimin, apa yang terunik dari mereka? Hampir seluruh orang Indonesia akan tidak pernah tidak mengatakan amin. Semuanya. Orang-orang yang Kristen? Mudah-mudahan sama. Kan amin juga. Cara bacanya aja beda. Oh, Hindu, Buddha, Konghucu? Enggak tahu saya. Tesismu salah. Ya. Hampir ya. Tapi tetap juga semua doa-doa bersama tapi itu amin term yang umum lah kayaknya. Iya, umum. Ahong gitu. Amin. Saya begini tuh.
Oke, sekarang bagaimana dengan Terus satu lagi nih. Masih ada. Tadi Itu tuh Charles ya. aja tuh semua mas. Oh, ini. Saya lihat yang dia di percandaan yang berdua itu ya. Dia celepet sama Sandi. Itu bagus ya. Itu bener-bener. Yang lainnya kemungkinan bukan orang sarungan ya. Bener-bener. Itu mengingatkan masa lalu juga waktu kecil ya. Mencelepet itu tuh. Dan kayaknya Anies Baswedan nggak pernah main itu, Bang. Karena dia kaget digituin. Padahal kalau Lihai menghindar. Iya, bukan kalau dia tahu dia harus begitu juga. Langsung balas gitu loh. Terus tunggu dulu, itu yang dipakai Caimin itu sarung yang lain. Kalau dia bukan sendiri, orang kaget nanti kalau Mas Anies kaget kulus. Iya. Kayaknya Mas Anies nggak orang sarungan kayaknya. Iya. Makanya kita nggak tahu. Kalau saya tahu langsung. Iya. Apa yang unik dari Ganjar dan Profesor Mahfud? Dua-duanya sarjana hukum. Baru Iya. pertama kali secara pilpres di Indonesia pemilihan langsung ya. Kayaknya mungkin di Presiden Indonesia belum ada yang pernah sarjana hukum. Iya. Paling kebetulan udah bagus ya. Calon presidennya sekarang sarjana hukum. Iya. Calon presiden, wakil presiden. Dua-duanya sarjana hukum. Dan dua-duanya kagama. Makanya ada kritik kan. Kok calon presiden kita sekarang tidak ada yang praktisi ekonomi atau orang-orang ekonom? Ada kritik seperti ini. Emang Indonesia problemnya problem hukum atau problem ekonomi? Oke, Indonesia negara hukum konstitusi. Iya. Tapi problemnya problem apa? Guru saya bilang, Bang, Iya. Indonesia bukan negara ekonomi, bukan negara pertanian. Iya. Indonesia negara hukum, kata konstitusi. Pertanyaan saya, problem kita problem apa sekarang ada? Bukan negaranya apa? Problem hukum ekonomi. Hukum perdata perusahaan itu. Hukum ekonomi yang tidak adil. Iya. Kenapa yang Pasal diributkan? 33, pasal 33. Dan segala macam. Pasal 33 ya. Tapi kenapa yang diributkan politik dinasti? Karena berkaitan dengan ekonomi juga. Karena Mempertahankan ekonomi keluarga. urusan ekonomi domestik seperti yang disampaikan oleh Butet. Butet. Oke, terus Ferry, Nah, sekarang saya- yang Prabowo sama Gibran. Apa yang unik dari mereka? Kurang ajar. Berkuda. Bukan berkuda. Mereka ada dua orang yang batas usianya tidak wajar dalam kompetisi pemilu Indonesia. Satu ketuaan, yang kedua terlalu muda. Bukannya bagus yang tua dibantu oleh Coba-coba ya, kita Ya. main matematik ya. Wah, ini seru nih. Kalau anak Alhamdulillah, makasih menghindarkan saya. bapaknya umur 70-an, terus anaknya 20 itu levelnya cucu atau anak? ini 36, Kalau ini 70 dan 30 udah bisa cucu. Cucu. Lebih tua Cucu dari ya? Jokowi kan? Maksudmu inilah Anak lah minimal. Oke. Minimal. Charles, jadi maksudmu ini antik Indonesia ini yang jadi presiden itu kakek dan cucunya gitu ya? Bukan. Kau sudah tahu itu makanya calon. Iya. Hah? Ini tepi jurang. Enggak, saya khawatir nanti pola pengelolaan kekuasaan ini kayak di rumah tangga aja gitu. Satu anak jadi bapak, satu jadi anak. Memang gitu kan? Iya, nanti kalau anaknya yang lawan bapaknya bisa durhaka. Yang mutusin pamannya. Apa lagi? Tapi yang menarik dari mudah-mudahan jadi 3 calon, tapi sepertinya 3 calon ya. Iya. Suasananya mungkin akan berbeda dengan 2014 dan 2019, Mas. Labeling politik kalau Anda bukan kami berarti Anda mereka, itu mungkin agak sulit di 2024 karena calonnya 3 kan. Nah, kita berharap sebetulnya yang dipertarungkan di ruang-ruang publik ya betul soal ide gitu, soal narasi. Tapi bisa loh nih. Kamu, kalian, dan kita. Bisa. Tapi tunggu Agak dulu. sulit kan itu. Enggak, itu akan terjadi di putaran kedua. Tunggu dulu. Justru Nggak fair kalau Mas B tanya kita itu. Kita harus bertanya. Dari Baik. 3 pasangan calon ini, yang masuk putaran kedua. Baik. Bisa berupa harapan, bisa berupa pernyataan. Ya. Bisa doa juga ya. Iya. Silakan kita lihatin. Saya menduga keras. Sebenarnya kalau dari percakapan yang dipotret Sudah hari menduga ini. keras lah. Dari percakapan yang dipotret kayaknya kakek dan cucu ini harus Out ya. out kayaknya. Di putaran pertama ya. Putaran pertama. Karena sekarang Fadli wajahnya sosok sedih padahal doa. Karena dia anti politik dinasti kan. Yang bagian itu jangan ditampilin. jadi pemirsa tadi ada pesan dari ini, tapi kita serahkanlah kepada tim-tim auditor kan. Iya. Karena dia nanti akan bertanggung jawab secara hukum kan gitu aja. Nah, ini sekarang paling akhir.
Saya akan sebut beberapa nama. Mereka adalah para pemuja Presiden Jokowi. Dan hari ini sudah memindahkan haluannya. Tidak lagi menjadi pemuja Jokowi. Apa yang ada dalam bayanganmu ketika Denny Siregar mulai menekan Pak Jokowi? Ingat Pak, buzzer Pak. Cepat. Mati tweet Fadli semua. Ya, Namanya Fadli. Akun Twitternya @Fadli Ramadhani. ya mungkin memang harus menunggu situasinya seburuk ini ya. Baru kemudian ada semacam kesadaran bahwa ini memang bukan sesuatu yang baik lagi untuk negara gitu. Oke. Bagaimana seorang presiden punya relasi hubungan keluarga dalam hubungan perkawinan dengan ketua Mahkamah Konstitusi, anaknya mau jadi calon presiden. Saya kira masyarakat Indonesia nggak sebodoh itu gitu. Kalau mau dibohongi begitu ya. Apa frasa kata yang kamu ingat dari pernyataannya Denny Siregar? Jaga konstitusi. Iya sih. Oh gitu. Bukan saya muak, bukan ya? Oh, bukan. Baik. Charles. Gimana? Jangan Denny Siregar. Enggak. Saya apa ya? Ya, ini bukan Denny Siregar, yang beda lagi. Beda lagi yang ditanya, dong. pendukung-pendukung yang beralih arah. Iya. Ada juga salah satu orang yang dianggap pemuja Jokowi itu adalah Butet Kertajasa. Apa pendapatmu? Kalau ada pepatah Minang nih. Budaya dilawan budaya. Enggak. Jadi kok sase di ujung jalan, Kok sase di ujung jalan, balik ke Pangka. balik ke Pangka. Jadi kalau kita tersesat di ujung jalan, Oh iya. kembalilah ke Pangka. Itu yang dialami pendukung Jokowi kan. Nah, sekarang para pendukung Jokowi yang sadar itu ya lagi kembali ke Pangka. Apakah ini bukan shifting untuk masuk pada sesembahan yang lain? Ya nanti kalau sesat balik lagi. Iya. Dia sedang menyesatkan diri. Iya. Nah, udah ada rumusnya kan, balik aja ke pangkalan ulang. Jadi saya pikir mereka nggak salah. Mereka nggak salah karena memang waktu itu ada harapan ya seperti yang disampaikan oleh Bang Refli ya. Harapan itu bernama Jokowi. Saya punya bukunya loh. Banyak di tempat saya bukunya. Oke. Buku itu ya nah, begitu kemudian Pak Jokowinya mungkin berubah ya. Atau kemudian orang sekelilingnya kemudian Kamu berubah. gak yakin Pak Jokowi udah berubah? Masih mungkin. Ya nanti kalau pakai itu tadi. Kalau Pak Jokowi sasek di ujung jalan ya kembali lagi ke Pangkalan. Terus Menjelang 3 hari ini mungkin bisa jadi balik ke Pangkalan. frasa dari pernyataan Butet yang masih di ini apa? Ya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Bukan asu gitu bukan ya? Enggak. Kalau Itu kan orang Butet mengatakan enggak, asu. Butet ngomong asu pas. Coba kamu ngomong asu berarti bahasa Padang. Memang kan penuturnya itu kan harus dapat. Kalau begitu Butet ngomong asu Enggak itu dong, kan ada versi Padangnya juga bisa. Coba sama denger saja. Umpatan dalam bahasa Minang. Apa tuh? ya? Sebenarnya ada juga yang agak pasrah ya. Tuka baalai. Gimana juga lagi. Mau gimana lagi? Gimana tuka balai? Iya. Kalau mereka Apalah akal kita lagi ya. Nah, kalau mereka sudah, saya pikir kalau mereka mulai kembali ke kesadaran 98 ya yang mereka bunyikan itu, kita harus terima dong. Ya harus terima. Kalau shifting politik, Nggak apa-apa juga, ya. itu hak dia mereka. juga. Itu sikap politik dan pilihan politik. Dan biasanya kan kalau kita juga dalam konteks membangun aliansi kan, ya sementara kita beraliansi dulu dalam Ada yang konteks taktis, menjaga. ada yang strategis ya. Iya. Bagaimana dengan Eko Kum tadi? Ada saya mau tanya. Eko ya oke aja terserah lu lah. Apalah ya. Kalau untuk orang yang katakanlah ya pemain politik dalam ruang berbeda dengan partai, mereka kan punya kelapangan untuk pindah ke berbagai angle ya, untuk menikmati pola permainan. Bukan tidak mungkin itu adalah pilihan Mas Eko Kun tadi, karena bisa saja dia melihat tidak ada harapan di generasi selanjutnya Jokowi, karena semua orang sedang mengutuk generasi itu. Lebih baik kita ke ruang baru yang lebih hitam dan putih ya, yang namanya Ganjar gitu ya. Walaupun hitam dan putih itu kan pilihan Jokowi ya. Iya. Kan kalau kita Eko oke lah. bicara Indonesia itu Bang,
Kan nggak ada yang punya ideologi. Nggak, Les. Kalau Eko oke itu kan Mas BW. Eko oke. Waktu tidak ada ya. Karena kan gini Bang. Jadi kita, saya dapat dari dua peristiwa ini ya, dua peristiwa pemilu 2014 2019 itu memang kemudian politik kita itu nggak punya ideologi yang ketat, gitu, apa yang tegas gitu ya. Makanya kemudian kalau kita jadi pendukung partai politika, jadi pendukung paslon presiden, ya udah nggak usah fanatikal kayak kemarin. Jangan lebay lah ya. Jangan lebay lah gitu, karena akhirnya ya itu tadi malu sendiri lekam. Tapi kamu sangat patriarki sekali bilang fanatik. Iya fanatik Bang. Iya, itu sangat patriarki. Kalau nggak patriarki kan bunatik. Lucu sendiri. Tanya dong, Mas BW. Ade Armando? Salah kalau fanatik itu padanannya manatik. Kan papa. Iya. Pak kan Pak. Kalau Pak baru Pak Natik baru. Iya, jadi bukan bunatik ya. Yang saya kenal tuh Pak Pratik. Tadi apa Fer? Pertanyaan juga, gimana pendapat Mas BW soal Ade Armando? Nah, gue belum denger tuh Armando. Coba apa kata-kata Ade Armando? Baru nanti saya bahas. Pintar betul nih orang. Ade kan bilang bahwa apa yang dilakukan Jokowi soal politik dinasti ini sulit diterima. Dia bicara soal freedom of speech yang sebenarnya juga sering dilanggar oleh Presiden Jokowi. Ternyata dia tetap teguh dengan pilihan partainya. Padahal kalau dia bicara pilihan, kalau Ade itu bilangnya Bro Ade. Bro Ade, bagaimana pendapat? Ini Bro Ade nih unik. Dia ngomong politik dinasti tidak bisa diterima, sementara Kaisang jadi ketua PSI gitu. Jadi kan menarik nih Bro Ade nih. Saya nggak tahu tingkat kewarasan apa yang sedang dibangun oleh Bro Ade. Bro Kaisang. Brokes. Iya. Jadi aku nggak agak sulit nih menilai Bro Ade itu. Ya karena apa nggak memahami PSI. Iya. PSI kan santuy. Karena menanggapnya begitu-begitu ya santuy aja. Karena Mas BW belum pernah makan sang pisang. Jadi nggak nangkap ininya esensi pisang dan markobarnya. Iya. Teman-teman, kita sudah mencapai 40 lebih menit. Sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kekacauan ini harus dilanjutkan.